malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk belajar bersama. Dan sebelumnya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Seto. Nama lengkap saya Yohanes Mikael Seto Marsunu. Saya bekerja di Lembaga Biblika Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu pegang Alkitab yang ada di Deuterokanonikanya, nah saya bekerja di situ. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk banyak belajar bersama dengan umat berkaitan dengan kitab suci. Saya ngajar di kursus-kursus kitab suci, kadang-kadang di paroki, kadang-kadang di kursus, kadang-kadang juga ke. Nah, kemudian dalam 5 pertemuan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar tentang isi iman akan Kristus. Nah, sekarang saya sampaikan dulu seperti ini sebentar. Malam ini kita akan lihat begini. Apa yang dimaksudkan kalau kita mengatakan saya orang beriman atau saya percaya kepada Yesus. Nah, sekarang kita akan lihat dulu tentang iman. Bapak Ibu, lihat yang ada di lingkaran hitam ini. Iman itu yang pertama harus dipahami. Yang kedua, dihidupi. Dan yang ketiga, dirayakan. Jadi iman itu dipahami. Orang perlu memahami apa yang dipercaya. Nanti kan aneh kalau ada yang mengatakan saya percaya, tapi begitu ditanya apa yang kamu percaya, nggak bisa jawab. Pokoknya percaya. Nah, iman tidak bisa mengandaikan yang seperti itu, tapi sebaliknya, orang harus memahami apa yang dipercaya. Jadi ini pekerjaan orang beriman ya, berusaha untuk memahami apa yang dipercaya, memahami isi iman. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, kita menggunakan kemampuan kita untuk berpikir gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan supaya kita bisa memahami iman? Yang jelas mempelajari, belajar. Jadi kita berusaha mengetahui. Nah, kita belajar apa yang menjadi isi iman. Dan kalau diringkas, isi iman itu adalah Allah mengasihi manusia. Kemudian setelah mengerti isi iman, maka dengan pikiran kita, kita menerima isi iman itu sebagai kebenaran. Jadi ini aktivitas pikiran ya. Orang yang percaya itu harus mengerti apa yang dipercaya dan bukan hanya mengerti, tetapi menerimanya sebagai kebenaran. Kemudian hal yang kedua, itu iman itu dihidupi. Jadi nggak cukup berhenti di pikiran. Iman harus dihidupi. Nah kemudian bagaimana hidup menurut iman? Yang kita perlukan dalam hal ini, nah, hidup menurut iman ya kita menggunakan semua yang diberikan oleh Tuhan, hati, jiwa, akal budi, kemudian juga kekuatan. Nggak mungkin orang mengatakan saya beriman, tetapi hidup saya tidak sesuai dengan isi iman. Jadi orang yang percaya itu menghidupi atau hidup menurut apa yang dia percaya. Dia akan berpikir, berbicara, bertindak menurut isi iman. Konkretnya, lebih jelasnya, bagaimana hidup menurut iman? Ada 3 hal. Mengasihi, melawan dosa, dan membina relasi dengan Allah.
Nah, kemudian yang ketiga, iman itu dirayakan. Iman itu dirayakan. Di dalam gereja, kita mengikuti, kita melihat, kita ambil bagian dalam perayaan-perayaan yang berkaitan dengan soal iman. Apa sebenarnya merayakan itu? Ketika orang merayakan peristiwa iman, maka peristiwa itu dihadirkan supaya peristiwa itu tampak di hadapan kita, gitu ya. Dan kemudian untuk apa peristiwa itu dihadirkan? Untuk mengingat kembali apa yang dikehendaki oleh Allah dalam peristiwa itu. Nah, ada dua hal yang penting untuk diingat berkaitan dengan perayaan iman. Itu yang pertama Paskah dan yang kedua itu ini Ekaristi. Nanti kita akan lihat masing-masing ya, tetapi begini, kalau kita berbicara tentang iman yang dipahami, dihidupi, dan dirayakan, kalau kita berkata jujur gitu ya, di dalam gereja Katolik, umumnya umat Katolik, itu yang paling bisa dikatakan lemah di bagian mana? Memahami, menghidupi, atau merayakan. Hidupi, Pak. Benar, Dihidupi, Pak. menghidupi. Memahami. Sekarang, sekarang begini, ya, ketika kita bicara tentang menghidupi iman, Bapak Ibu sudah berapa kali melakukan balas dendam? Sudah berapa kali melakukan pembalasan dendam? Nah, tapi kalau saya minta tolong, Bapak Ibu sudah berapa kali menolong, mengasihi, berbuat baik kepada orang lain? Nah, itu bisa. Banyak. Kemudian tentang perayaan iman. Perayaan iman. Mana ada perayaan Paskah Natal yang nggak meriah di dalam gereja Katolik. Mana ada perayaan Paskah gitu ya, Natal di dalam gereja Katolik yang sepi sampai romonya bingung nyari umat. Nggak ada. Tapi giliran berbicara tentang isi iman, nah, Bapak Ibu silahkan periksa sendiri. Di antara umat Katolik, kalau ditanya tentang isi iman, misalnya, apa maksudnya Yesus disebut sebagai penebus? Penebus dosa atau penebus manusia? Apa artinya kalau Yesus itu disebut sebagai penyelamat? Dalam syahadat itu dikatakan kebangkitan badan, kehidupan kekal gitu ya. Tapi kemudian kalau orang Katolik ditanya, tolong jelaskan apa artinya Yesus penebus, Yesus juru selamat, apa artinya kebangkitan badan. Orang Katolik biasanya mikir dulu atau mikir terus? Banyak yang harus mikir terus. Kemudian yang lain lagi, bisa terjadi orang melakukan perayaannya begitu meriah, tetapi kemudian tanpa memahami. Saya tidak mengatakan orang Katolik melakukan perayaan tanpa pemahaman ya, saya mengatakan banyak yang mengikuti perayaan tanpa pemahaman. Tanpa memahami apa yang sebenarnya dilakukan ketika orang melakukan perayaan. Nah, misalnya begini. Nah, kita belajar dalam rangka ini Paskah gitu ya. Kemudian setiap Jumat kita mengadakan ini jalan salib. Jadi ada di antara kita yang nggak ikut belajar tapi ikut jalan salib. Tapi kemudian Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya. Kalau pas jalan salib, Bapak Ibu ketemu Simon dari Kirene apa enggak? Iya. Ya. Kalau pas ini ibadat Jumat Agung, pasio yang panjang itu, Bapak Ibu ketemu sama Simon dari Kirene itu apa enggak? Enggak. Beneran ketemu? Enggak ketemu. Ada. Coba berarti ingat-ingat lagunya kalau ada coba. Ada. Hmm? Di Jalan Salib ada Simon.
Tetapi di ibadat Jumat Agung, Bapak Ibu tidak ketemu dengan Simon. Kemudian begini, kalau di ibadat di Jalan Salib, Bapak Ibu berapa kali ini Tuhan Yesus jatuh? 3. 3 kali. 3. Bapak Ibu ingat-ingat kalau pas ibadat Jumat Agung, Yesus jatuh apa enggak? Tidak, Pak. Tidak. Bapak Ibu yang pernah Tidak baca jatuh. Pasio, yang menyanyikan Pasio, yang ikut ibadat Jumat Agung, ingat-ingat, Yesus jatuh apa enggak? Enggak jatuh. Tidak ada ya. Tidak jatuh, Pak. Enggak ada itu. Pertanyaan berikutnya, untuk apa kita mengadakan Jalan Salib? Untuk apa kita mengadakan ibadat Jumat Agung sampai perayaan Paskah? Kalau jawabannya, ya kan kita ikut Yesus, ya kita kan orang Katolik. Ya kalau jawabannya hanya sampai di situ, maka itu sudah menunjukkan hal yang sederhana tapi jelas. Kurangnya pemahaman tentang isi iman itu. Gini, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu mengingat ini lagu-lagu favorit Bapak Ibu yang entah terserah mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, terserah. Kalau Bapak Ibu tahu isi syairnya dan kemudian bisa merasakan syairnya, bandingkan dengan cuma tahu syair dan lagunya, tahu, hafal maksudnya. Tapi yang sebelumnya itu mengerti syairnya, bahkan syairnya itu ada yang saya rasakan, saya alami sendiri. Bapak Ibu nyanyinya sama atau beda? Beda. Beda. Beda, Pak. Bapak Ibu bisa Beda, langsung Pak. tahu kan ya, mana yang menyanyi dari dalam hati dan mana yang nyanyi cuma di mulut. Iya. Bapak Ibu kalau malam Paskah ya, Bapak Ibu menyanyikan nyanyian pujian Paskah. Ada nyanyian pujian Paskah, panjang sekali. Bapak Ibu silahkan mengingat ini syairnya, refrennya saja. Madam. Yang madah. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus. Jadi yang menebus kita atau menebus dosa? Menebus kita. Menebus kita. Menebus kita, Pak. Ya. Terus Bersyukurlah kepada Allah. Allah kita Kristus bangkit. Kristus bangkit. Nah, Bapak Ibu Kita amati, bangkit bersama kita Kristus. menyanyikan, kita hafal, bisa nyanyi dengan meriah. Pertanyaan berikutnya, pernah diskusi tentang isi lagu itu apa enggak? Belum, Pak. Apa yang sebenarnya menjadi isi dari iman akan Kristus itu justru disampaikan di dalam nyanyian pujian Paskah itu. Nah, kita akan mempelajari isi iman ini ya, supaya kita nantinya bisa merayakan perayaan iman, entah Paskah, Ekaristi, Jalan Salib. Jalan Salib bukan sakramen ya, nanti agak berbeda ini kedudukannya. Dengan ini lebih sungguh-sungguh. Nah, kemudian sekarang, kenapa kita memerlukan iman? Nah, Bapak Ibu lihat yang di sini dah, yang orange ini, kematian. Apa yang terjadi ketika orang mati? Jiwa terpisah dari raga. Nah, ketika manusia itu hidup di dunia, manusia itu merupakan kesatuan antara jiwa dan raga. Dari janin, bayi, jadi anak-anak, tumbuh remaja, dewasa, sampai lanjut usia, kemudian mati. Ketika manusia mati, yang mati itu cuma raga. Jiwa tetap hidup. Nah, kemudian apa yang akan terjadi dengan jiwa manusia? Yang kita pikirkan itu adalah
jiwa tetap hidup dan jiwa akan bersatu dengan Tuhan. Nah, orang itu beriman ketika menjalani hidup di dunia. Nah, sekarang bandingkan dengan orang pada umumnya gitu ya. Sebagai manusia, kita menjalani kehidupan di dunia ini mengusahakan semua yang diperlukan untuk hidup di dunia sampai kita mati. Tapi kemudian perhatikan, ketika kita hidup sebagai orang yang beriman, kita menjalani kehidupan di dunia seperti atau sebagai manusia, tetapi kita juga mengarahkan hidup kita pada keabadian. Kita memikirkan nasib jiwa kita sesudah raga mati. Nah, iman itu menunjuk kepada bagaimana orang menjalani kehidupan di dunia supaya setelah manusia mengalami kematian, jiwanya akan mengalami hidup dalam keabadian. Dan Bapak Ibu, silakan ingat kata-kata Tuhan Yesus, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sekali lagi, kita hidup di dunia sebagai orang beriman, menjalani hidup sebagai manusia dengan mengusahakan yang perlu untuk hidup di dunia ini, tetapi sambil mengarahkan hidup pada dunia yang akan datang karena memikirkan keselamatan jiwa kita. Nah, ini diperlukan karena begini, Bapak Ibu, ini jawab apa adanya ya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sebagai sesama manusia. Sekarang begini, Bapak Ibu mengajukan doa-doa permohonan kepada Tuhan kan ya. Silahkan Bapak Ibu mengingat, selama Bapak Ibu menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan, itu lebih banyak saya berdoa untuk raga saya di dunia, atau lebih banyak saya berdoa untuk kepentingan jiwa saya. Mana yang lebih banyak? Raga. Raga. Dari kecil minta bisa belajar, bisa lulus ujian gitu ya. Itu kan urusan dengan raga. Supaya bisa naik kelas, supaya bisa lulus, supaya bisa dapat tempat kuliah yang bagus, supaya bisa dapat tempat pekerja yang bagus. Tempat kerja yang bagus itu yang gimana? Yang yang diharapkan kalau orang bekerja itu nomor satu apa? Suasananya atau duitnya? Gajinya besar. Nomor satu ya gajinya besar lah. Enggak, saya bicara apa adanya. Kemudian yang berikutnya, setelah dapat pekerjaan minta apa? Jodoh. Setelah punya jodoh minta apa lagi? Anak. Setelah minta anak, anaknya udah gede-gede terus minta apa lagi? Lebih kaya lagi. Cucu. Nah, setelah semuanya diberikan, ujung-ujungnya minta apa? Tuhan jagalah kesehatan saya, gitu kan kalau di Lukas kan. Nah, saya tidak mengabaikan hal-hal yang menyangkut jiwa ya, tetapi banyak orang yang berdoa, nomor satu memikirkan raga. Bahkan ketika kita berdoa karena memikirkan jiwa kita, itu doanya bisa digeser soal raga loh ya. Bapak Ibu silahkan mengingat ini dah. Kalau doa Bapa kami dulu. Bapak Ibu ingat-ingat doa Bapa kami. Kalimat yang paling Bapak Ibu ingat apa? Dari Bapa kami sampai amin. Berilah kami rezeki pada hari ini. Tuh, yang nomor satu diingat apa? Berilah kami rezeki. Jadi kalau Bapa kami itu diringkas, Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rezeki, amin. Gitu ya. Tapi coba amati Bapak Ibu di dalam doa Bapa kami itu. Ada hal-hal yang kita minta yang tidak menyangkut soal raga. Ampunilah kami
kemudian Dan masuk jadilah kehendakmu. Ya, kemudian berikutnya Bapak Ibu silahkan mengucapkan mengingat doa Salam Maria, bagian akhir dari doa Salam Maria. Kita minta Bunda Maria mendoakan kita, itu kan ya. ya, Yang diminta apa? Doakanlah kami yang berdosa. berdosa. Bapak Ibu, saya lapar, doakan saya supaya apa? Bisa makan. Supaya bisa makan atau supaya tahan lapar kan? Doakan saya yang sakit ini supaya apa? Sembuh. Sembuh atau nahan sakit, atau kalau memang nggak tahan sudah Tuhan panggil aja sekalian gitu kan. Tapi kalau sekarang doakan kami yang berdosa ini supaya apa? Diampuni Diampuni, dosanya. supaya juga ya bisa melawan dosa. Dan Bapak Ibu, doa-doa ini menyangkut kepentingan jiwa kan. Tapi yang seperti ini bukan saya nuduh, bukan saya menghakimi, saya bagian dari apa yang saya ucapkan, nggak diperhitungkan, nggak diperhatikan. Boleh ngecek kok, Bapak Ibu silakan amati kalau Bapak Ibu doa rosario di lingkungan, intensinya menyangkut jiwa atau raga. Raga. Padahal Salam Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini. Menurut jiwa. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu sekarang kita bicara tentang isi iman. Apa yang sebenarnya kita percaya. Gitu ya. Apa yang sebenarnya kita percaya? Bapak Ibu silahkan membuka teks Alkitab Yohanes bab 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ini Apa itu ayat namanya? yang bukan harus diingat, tetapi tidak boleh dilupakan. Enggak boleh dilupakan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya Sebesar bangun, kasih Allah. ya, sudah ketemu? Sudah. Ya, Bapak Ibu enggak, sekali lagi enggak boleh lupa kalimat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh Hidup yang hidup kekal. yang kekal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tengah malam dibangunin lalu ditanya Yohanes bab 3 ayat 16, Bapak Ibu harus bisa mengucapkan ini dari awal sampai akhir. Kenapa kalimat ini begitu penting? Bapak Ibu begini, boleh periksa ya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bapak Ibu ketemu nggak kalimat yang lebih penting daripada ini? Kita bisa mengatakan isi seluruh hal kita itu kalau diringkas ada di Yohanes bab 3 ayat 16 ini. Kalau bicara tentang inti gitu ya. Nah, ini Yohanes 3 ayat 16, ini yang bisa dikatakan jiwa dari seluruh isi Alkitab. Nah, sekarang kita ini ya periksa, kita perhatikan ayat ini ya. Ada kata kasih dan kemudian ada kata percaya. Allah mengasihi dunia. Dunia yang dimaksudkan bukan bumi, melainkan manusia. Allah begitu mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Sekarang Bapak Ibu, kita pahami ayat ini dengan pengalaman kita ketika mengasihi. Bapak Ibu semua punya pengalaman untuk mengasihi dan pengalaman dikasihi kan ya. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu mengasihi. Mengasihi orang tua, mengasihi suami, istri, mengasihi anak-anak. Bapak Ibu pasti punya dua hal. Pasti punya dua hal. Yang pertama, dari dalam hati, saya ingin orang yang saya kasihi itu berbahagia. Silahkan periksa sendiri-sendiri. Bapak Ibu punya kayak gitu apa enggak? Oh, kalau enggak punya ya keterlaluan. Kalau saya mengasihi anak-anak saya,
Berarti dari dalam hati saya pengen anak-anak saya bahagia. Begitu kan ya? Kemudian yang kedua, orang yang mengasihi itu punya yang kedua ini. Berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihi. Bapak Ibu nggak usah ngomong sama siapa-siapa, tapi Bapak Ibu silahkan mengingat sendiri ya, apa yang sudah Bapak Ibu korbankan untuk anak-anak, karena Bapak Ibu mengasihi anak-anak. Bisa hitung? Kalau bisa hitung, Bapak Ibu yang keterlaluan. Ngomongin yang gampang aja deh. Berapa uang yang sudah Bapak Ibu keluarkan untuk anak-anak? Ya, sekali lagi kalau Bapak Ibu bisa hitung, itu keterlaluan. Berarti anaknya mandiri sekali, itu nggak diurusi orang tuanya. Dan ketika Bapak Ibu bicara tentang ini ya, uang untuk anak-anak, Bapak Ibu selama ini dari pertama kali nyari duit sampai sekarang, nyarinya gampang terus apa enggak? Puji Tuhan, gampang terus gitu ya. Bapak Ibu yang berdagang, yang jualan, yang marketing, Bapak Ibu kalau berjualan awal-awal dulu harus menyingkirkan rasa malu apa enggak? Kalau Loh, Bapak Ibu melakukan pekerjaan yang lain, Bapak Ibu harus capek apa enggak? tidak. Mungkin sekarang sudah enggak ya. Tapi ada enggak pekerjaan yang enggak bikin capek? Semua make tired. Itu kita berkorban untuk dapat duit, duitnya untuk anak-anak. Itu mengasihi. Makin besar kasih seseorang akan tampak dalam korbannya. Pengorbanannya makin besar, akan kelihatan kasihnya makin besar. Nggak bisa orang mengatakan, wah yang penting ya tiap hari diucapkan saja, I love you gitu. Nggak ada gunanya kalau begitu. Nah sekarang, Bapak Ibu perhatikan hal yang sama. Bapa mengasihi manusia. Satu, Bapa ingin manusia masuk dalam hidup kekal. Bapa ingin manusia hidup berbahagia di dunia yang akan datang. Bapa ingin manusia setelah raganya mati, hidup bersama dengan dia di dalam kemuliaan abadi. Itu yang dikehendaki Bapa. Kemudian, yang kedua, kalau mau tahu besarnya kasih Allah itu, lihat dalam diri anak tunggalnya, yaitu Yesus. Bapak Ibu nggak akan lupa kalimat ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau mau lihat kasih Yesus kasih yang paling besar, Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Ia mengasihi manusia dengan kasih yang paling besar. Apa yang dilakukannya? Dia mati untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah sekarang kita lihat, Bapak Ibu begini, ada dua hal kalau bicara tentang isi iman. Yang pertama, Allah itu menghendaki manusia tinggal di surga berbahagia bersama Dia. Kemudian yang kedua, Bapa itu mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia bisa selamat. Nah, ini isi imannya. Kalau saya percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, maka ada dua hal yang harus saya lakukan. Satu, menerima kebenaran tentang Allah. Bapa mengaruniakan anaknya, Yesus mati di kayu salib supaya aku selamat.
Kalau saya percaya kepada Yesus, kalau saya memang percaya, beriman, maka saya menerima itu sebagai kebenaran. Nah, kemudian begini, percaya atau iman itu nyata, kelihatan. Sekarang begini, em, Bapak Ibu itu orang yang rendah hati apa enggak? Bapak Ibu itu orang yang rendah hati apa enggak? Di tengah. Enggak gitu rendah gitu juga gitu. Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Tapi sekarang saya khawatir, jangan-jangan Bapak Ibu sekarang ini sedang rendah hati. Kerendahan hati itu kelihatan, ada wujudnya, ada buktinya. Bapak Ibu, saya minta buka Injil Yohanes. Bapak Ibu nurut kan? Buka. Coba kalau nggak rendah hati. Bapak Ibu, itu orang yang sabar apa enggak? Berarti aku nggak rendah hati, nggak buka. Sekarang begini, Bapak Ibu orang yang sabar apa enggak? Sabar, Berusaha Pak. selalu sabar. Berusaha Ingat selalu Orang saja. sabar. sabar. Nah, kalau Bukan mau dalam tahu saya itu sabar apa enggak, Bapak Ibu lihat aja. Ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak seperti yang saya harapkan. Nah, nanti akan ketahuan saya sabar apa enggak. Langsung Berarti Situasi, itu ini ya nurut sama hierarki ya, taat jadi taat sama hierarki ya. ketika orang berhadapan dengan sesuatu yang tidak seperti yang saya inginkan, saya masih senyum apa enggak? Saya langsung emosi apa Tetapi enggak? tetapi konteksnya bisa berbeda-beda karena kan kita labil, Pak. Dengan Nah, masalah yang berbeda pasti kita juga akan berbeda. perhatikan saja apa yang saya ucapkan. Ini untuk melihat saya sabar apa enggak. Ya, sabar. betul. Kalau untuk melihat ya benar, kalau untuk melihat benar, takarannya benar. Ya itu yang saya maksudkan. Saya hanya mengucapkan kalimat itu. Ya, Atau betul. begini, Bapak Ibu itu orang yang beriman apa enggak? Nah, ini lebih jahat lagi pertanyaan. Beriman. 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 Percaya kepada Tanya mau Tuhan datang. sungguh-sungguh apa enggak? Iya, rendah hati Sungguh-sungguh. itu Ya. mau Nah, bekerja sama. ngeceknya, melihatnya, Bapak Ibu perhatikan saja, ketika Tuhan tidak berlaku seperti yang saya inginkan, nah silahkan amati sendiri. Tetap Nah, bersyukur. orang beriman itu, ingat lagi ya, menggunakan pikiran untuk menerima kebenaran, tapi menggunakan seluruh dirinya untuk mewujudkan atau hidup menurut iman. Nah, tandanya, wujudnya, Bapak Ibu, ingat 3 hal saja. Yang pertama, itu mengasihi Allah dan hadir dalam diri sesama. Kemudian yang kedua, melawan kecenderungan kepada dosa. Yang ketiga, membina relasi dengan Allah. Kalau orang mengatakan, saya percaya kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi kemudian dia mengatakan, enggak apa-apa berdosa, namanya juga manusia. Ada soal yang kita perlu perhatikan di situ. Nah, kemudian sekarang berdasarkan ini semua tadi, Bapak Ibu, ini program kita yang akan kita lakukan selama 5 pertemuan ya. Ini di sesi yang pertama ini tadi kita melihat tentang ini pemahaman mengenai iman. Nanti di sesi yang kedua kita akan bicara tentang ini isi iman, mulai dengan melihat kehidupan kekal, kemudian kebangkitan badan di pertemuan berikutnya, dan kita juga akan melihat dosa. Terus nanti di pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan lihat penyelamatan. Nah, di sini kita bicara tentang salib. Salib. Karena kalau kita tidak memahami hal ini, akan ketemu kalimat yang aneh, yang kadang juga diucapkan oleh orang Katolik.
saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Kalau dengan berbuat baik itu saya masuk surga, perlu nggak Yesus mati di kayu salib? Lalu surga itu karunia atau ganjaran? Padahal Bapak Ibu silahkan mengingat di dalam doa Angelus, di dalam doa Ratu Surga, Bapak Ibu akan menemukan surga hidup kekal itu karunia. Jadi mengapa kita harus bicara tentang salib? Sederhananya, yang punya surga itu siapa? Nah, Tuhan Yesus kan? Nah, gitu aja sederhananya. Yang punya kuasa untuk membawa orang masuk ke dalamnya siapa? Ya, yang punya surga. Nah, jadi kalau diringkas isi iman itu begini Bapak Ibu. Manusia itu berdosa. Dan manusia itu karena dosanya tidak layak untuk masuk dalam hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Hidup bersama Allah. Tapi bagaimana jiwa yang sudah berpisah dengan raga itu bisa masuk dalam hidup kekal? Dia akan mengalami kebangkitan badan. Kebangkitan badan atau kebangkitan mayat? Nah, kita juga perlu memperhatikan itu. Kemudian begini, Bapak Ibu, kalau mendengar kata keselamatan, Yesus juru selamat, keselamatan, Bapak Ibu ingat saja dua hal ini, kebangkitan badan dan hidup kekal. Nah, kemudian yang berikutnya, hal yang kedua yang akan kita diskusikan, hidup menurut iman. Tiga hal tadi, mengasihi, melawan kecenderungan kepada dosa, dan membina relasi dengan Allah. Nanti di bagian akhir baru kita akan bicara tentang merayakan iman. Jadi apa yang kita bicarakan dalam 5 pertemuan ini bersambung ya, berangkai. Jadi kalau misalnya nggak ngikuti 1-2 sesi, ya akan ada yang terlewatkan. Jadi Bapak Ibu, itu yang akan kita perbincangkan, yang akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan ini nanti. Baik, sampai di sini dulu. Kita, Pak Helmi, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya, baik. Sebentar di chat saya belum menemukan pertanyaan, tapi bagi yang mau tanya langsung, saya kira boleh ya Pak Seto ya, kita buka. Ya, silakan. Ya, silakan siapa yang mau bertanya. Silakan. Nggak usah malu-malu. Waduh, ini pesertanya sudah 200-an lebih, tapi belum ada yang mau bertanya ini. Mohon izin Pak Helmi, ada pertanyaan di Oh ya, kolom chat. silakan. Ada ya. Ini ada pertanyaan Pak Seto. Bisa dibacakan Pak Ferry. Ada apa perbedaan antara roh dan jiwa? Lalu kemudian yang masuk surga itu roh atau jiwa? Itu pertanyaannya Pak Seto. Baik. Kalimat atau ungkapan tubuh, jiwa, dan roh itu muncul hanya satu kali di 1 Tesalonika ya. Satu kali di surat Tesalonika. Tapi kemudian itu memang pemahamannya atau pengaruhnya memang sangat luas gitu ya. Sekarang begini, Bapak Ibu, kita bicara dulu tentang roh ya. Kita bicara tentang roh, tapi keterangan yang saya sampaikan ini perlu dipahami pelan-pelan. Karena kata roh itu
tidak hanya memiliki satu pengertian. Nah, sekarang begini dulu. Kata roh dalam arti yang sederhana, paling awal itu adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak itu roh. Angin itu. Nafas itu juga termasuk dalam kategori ini, udara yang bergerak. Jadi dalam pemahaman yang sangat kuno, roh itu ya nafas manusia itu. Kemudian dalam pemahaman yang berikutnya, yang kedua ya, roh itu menunjuk kepada pribadi yang hidup tetapi tidak punya raga. Pribadi hidup tapi tidak punya raga. Bapak Ibu silahkan mengingat begini saja. Tuhan itu roh atau bukan? Roh. Iblis itu roh atau bukan? Roh. Setan. Nah, kita menyebutnya roh jahat. Tapi roh. Allah itu roh. Malaikat juga. Karena apa? Hidup tapi nggak punya raga. Ketika jiwa manusia sudah lepas dari raga, dalam gereja Katolik kita menyebutnya apa? Biasanya kalau bicara tentang jiwa yang sudah lepas dari raga. Rohnya bablas. Ingat itu kalau 2 November itu loh. Arwah. Arwah kan. Nah, arwah itu hidup tapi tidak punya raga lagi. Ini juga masuk dalam kategori roh. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga. Roh itu menunjuk kepada daya, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Bapak Ibu, kalau mau mengadakan pendalaman iman, pendalaman kitab suci itu ya, kita berdoa, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Yang diminta itu apa? Enggak minta angin, ya, enggak minta pribadi, tapi yang kita minta adalah daya, kekuatan dari Allah untuk menolong kita mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci. Sekarang, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dibaptis, kita itu kan menerima Roh Kudus kan ya? Ketika kita menerima sakramen penguatan, kita menerima Roh Kudus lagi. Nah, kemudian lihat dalam pemahaman ini, Roh Kudus yang kita terima, apakah pribadi ketika Tritunggal? Bukan. Daya, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang percaya, sehingga kita sanggup melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya menyampaikan 3 pemahaman tentang roh. Kalau kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan periksa tubuh, jiwa, dan roh. Yang dimaksudkan apa di sini jadinya? Daya, kekuatan yang diberikan oleh Allah. Tapi sekali lagi ini dalam pemahaman yang ketiga ya. Kalau kita lihat yang pemahaman kedua, jiwa lepas dari badan, jiwa hidup tanpa raga, maka jiwa masuk dalam kategori roh. Begitu yang dimaksudkan. Jadi memang tidak hanya satu pengertian yang harus kita miliki tentang roh. Kalau hanya satu pengertian, ada banyak hal yang nggak akan kita pahami. Berikutnya, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika surga adalah karunia, jadi kita tidak usah berbuat baik, apakah bisa masuk surga? Karena kita sudah dibaptis dan sudah hilang dosa asal kita. Lalu kemudian, apakah kita berbuat baik dengan pamrih supaya bisa masuk surga? Boleh atau tidak? Begitu, Pak. Saya tahu pertanyaannya.
Ingat yang Yohanes 3 ayat 16. Meja baru dimasukin. Ih, Pak Aris dasar nggak kelar-kelar. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya itu bagaimana? Percaya itu ada wujudnya. 3 hal tadi. Nah sekarang begini. Bapak, Ibu, semua punya, saya bayangkan saya ngomongin diri saya sendiri aja ya. Ibu saya itu baik sekali sama saya. Saya melakukan kesalahan apapun, ibu saya akan mengampuni saya. Karena ibu saya itu mengasihi saya. Saya nakal kayak apapun, saya nggak akan dibuang, saya tidak akan dipecat jadi anaknya, dari anaknya. Kalau saya tahu, saya merasakan ibu saya mengasihi saya dan akan mengampuni saya, apakah kemudian saya akan melakukan apa saja terserah saya? Toh nanti kalau saya berdosa, kalau saya salah, saya nakal, ibu saya mengampuni saya kok. Bapak Ibu, ketika orang percaya kepada Tuhan, kita melibatkan hati. Berikutnya, kalau kita bicara tentang mengasihi, ini karena ngomongin berbuat baik tadi ya, surga itu karunia. Kalau bayangkan dulu surga itu upah, bayangkan dulu kalau surga itu ganjaran, gitu ya. Bapak Ibu silahkan mengingat, lebih gampang mana berbuat baik atau berbuat jahat? Jahat. Buat baik, Ingat, Pak. silahkan mengingat gini saja dah. Ibu-ibu, saya tanya sama ibu-ibu ya, Bapak Ibu ngajari anak-anak supaya mau berbagi itu berapa kali ngajarinya? Sering. Banyak lah. Berulang-ulang. Mau lebih gampang lagi, Ibu ngingetin anak-anak, ngingetin suami supaya kalau habis mandi taruh handuk nggak di kasur tapi di jemuran, Ibu ngajarinya berapa kali? Sering. Beberapa kali. Beberapa kali sudah cukup, luar biasa. Kadang-kadang itu yang ngingetin belum bosen, yang diingetin sudah bosen, tapi tetap saja. Untuk melakukan yang baik kita belajar luar biasa. Sekarang saya tanya yang sebaliknya. Ibu, Bapak pernah ngajari anak mukul apa enggak? Enggak, Tapi Ibu pernah ngeliat anak Ibu mukul? Mukul pernah. temannya maksudnya. Oh, mukul adiknya kalau lagi berantem. Tuh, Ibu padahal nggak pernah ngajari lo ya. Mukul teman pernah juga kayak. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu boleh mengingat sekarang semuanya. Masih ingat nggak pertama kali bohong? Pertama kali bohong. Susah sekali Nggak sudah ingat. pertama kali bohong. Tapi kemudian sekarang begini, untuk melakukan yang salah, untuk melakukan yang berdosa, Bapak Ibu nggak usah pakai latihan. Nanti kita akan diskusi tentang dosa ya. Tapi untuk melakukan yang baik, latihan. Iya, betul. Latihannya luar biasa, lama sekali. Mengajak untuk berbagi itu bukan hanya anak-anak, orang-orang tua di dalam gereja Katolik pun diingatkan berbagi gitu kan. Kalau dihitung-hitung, pantas nggak manusia yang lebih banyak dosanya ini tinggal di surga? Nah, memahaminya begitu. Jangankan ini ya Bapak Ibu, yang harus bertindak ya. Bapak Ibu silakan ingat-ingat kata-kata Tuhan Yesus. Ini nanti akan saya ulang ketika diskusi tentang dosa. Barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hati. Nah itu berdosa kayak gitu. Nggak ngapa-ngapain juga berdosa. Barang siapa berkata kepada saudaranya, jahil, kafir, harus dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Satu kata sudah cukup untuk berdosa. Itu kalau membayangkan surga itu sebagai ganjaran, kita akan melihat kenyataan manusia yang ini berdosa begini, dan kemudian kalau menghitung dosa-dosa, maka nggak ada yang layak untuk tinggal bersama Allah. Nah kemudian,
Bapak Ibu, surga itu memahami surga sebagai karunia. Surga itu karunia, pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma itu bagaimana? Yesus mati di kayu salib menghapus dosaku supaya aku masuk surga. Supaya aku bersih dari dosa, supaya aku tinggal bersama Dia di surga. Kalau Tuhan sudah mengasihi aku, maka apa yang harus aku lakukan? Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Kalau Tuhan sudah membebaskan aku dari dosa, kalau Tuhan sudah membebaskan aku dari dosa, maka apa yang harus aku lakukan? Kalau aku percaya, kalau aku mengasihi Tuhan, maka aku akan melawan kecenderungan kepada dosa. Kalau Tuhan sudah mengasihi aku, maka tidak ada pilihan lain. Kalau aku merasa dikasihi Tuhan, maka aku akan membina relasi dengan Tuhan. Saya mengasihi bukan supaya saya dapat ganjaran. Saya mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya. Nah, itu yang membedakan keyakinan mengenai surga sebagai upah, ganjaran, dengan surga sebagai karunia. Bisa satu lagi, Pak Ferry? Saya boleh bertanya, Pak Cito? Mau tanya sama ini, Pak Helmi, gimana? Pak Helmi, boleh saya bertanya, Pak Helmi? Ya, boleh silakan langsung. Terima kasih, mohon izin Pak Cito. Jadi begini, saya dulu dari Muslim. Saya masuk Katolik itu sudah umur dewasa lah. Akhirnya saya kawin dengan orang Katolik. Sekarang usia perkawinan saya sudah 27 tahun. Selama hidup saya memang terakhir itu mengawini Yesus. Tetapi saya tidak pernah mengerti seperti yang jenengan jelaskan tadi. Bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita melawan dosa, bagaimana kita membina relasi. Seolah-olah saya tidak tahu. Karena iman tadi kan menghidupi, iman itu memahami, iman itu merayakan. Saya tidak pernah tahu. Baru hari ini saya katakanlah bersama dengan Pak Seno bisa membuka Alkitab, walaupun hanya sekilas saja, belum bisa saya pahami semuanya. Tetapi sekarang saya mau tanya, di antara pengikut yang masuk di sini, semua banyakkan orang tua. Yang katakanlah notabene sudah memasuki usia non produktif lah. Ada apa dengan usaha-usaha yang produktif? Atau katakanlah masih muda, masih remaja, tidak mau terlibat. Bagaimana memahami, mengimani Yesus? Yang tadi dibilang iman yang hidup, iman yang memahami tadi. Itu satu. Yang kedua, saya hanya katakanlah nek orang bahasa Jawa itu ngunduri tua ya, ngunduri tua. Sekarang ini saya katakanlah baru dipulihkan. Karena saya terakhir ngikutin cap itu saya tidak masuk sama sekali. Nah, begitu ngikuti pria sejati, camp pria sejati itu saya baru memahami apa arti hidup. Proposal kita hidup itu apa sebenarnya? Itu saya baru memahami setelah saya masuk camp pria sejati. Makanya di akhir katakanlah di usia yang katakanlah saya udah mulai tua ini saya baru bisa katakanlah hidup di dalam pelayanan. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita belajar rendah hati, belajar sabar. Itu baru akhir-akhir ini saja. Selama ini saya hanya katakanlah bekerja untuk keluarga, bekerja untuk keluarga, bekerja untuk keluarga. Hanya sebatas itu yang saya pikirkan. Nah, begitu saya dengar penjelasan jenengan, kenapa juga di gereja tidak pernah katakanlah mensosialisasikan hal-hal yang sifatnya katakanlah religius seperti ini, ngupas Alkitab itu tidak pernah saya dengar kan gitu loh. Makanya begitu kemarin saya ditawarin teman, wah saya coba bagaimana kekuatan iman saya kepada Yesus kan gitu. Jadi mohon dijelaskan tadi satu, kenapa orang yang lebih tua justru malah bisa sekarang mendekatkan diri dengan Allah, yang muda-muda jarang katakanlah berpikir seperti itu.
Yuk, yang kedua, kenapa dari sisi gereja kurang katakanlah sosialisasi tentang Alkitab. Malah kalau kita bicara dari sisi Kristen, dia malah lebih sering mengupas kan gitu. Terima kasih Pak Seto. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Begini, ada hal-hal yang bisa dikatakan perlu diperhatikan, perlu diurus gitu ya di dalam gereja Katolik. Kalau Bapak bercerita tentang perjalanan jadi Katolik, berarti Bapak dulu katekumen kan ya. Dalam program katekumen itu setiap orang harus belajar. Jadi mau baptis belajar, mau komuni belajar, mau krisma belajar, mau terima sakramen perkawinan belajar, mau terima sakramen perminyakan itu yang nggak belajar. Nah, sebenarnya unsur belajar ini soal yang sangat serius diperhatikan di dalam gereja Katolik, tetapi memang perlu diintensifkan. Kalau tidak, ya yang Bapak sampaikan itu akan kita temukan di mana-mana. Yang mau ngurus gereja, yang mau terlibat di dalam gereja, kenapa? Orang-orang yang dalam arti tertentu sudah nggak perlu dunia lagi gitu ya. Dan kemudian ini nggak bisa hanya diserahkan kepada ini romo-romonya gitu ya. Ketika ya saya kalau mau cerita, saya melakukan memperhatikan soal ini lalu mengambil langkah. Oh, tunggu, Pak Anton Satria ini dari paroki mana, Pak? Kalau boleh tahu. Paroki Jagakarsa, Jakarta Selatan. Waktu saya ke sana nggak ketemu Bapak, saya juga ngajar di sana dulu. Bapak, ini begini, di paroki kami, di Kampung Sawah itu ya, itu memang ya ada bina iman anak, ada misdinar, ada. Tetapi kalau malam minggu kami menyediakan tempat belajar kitab suci untuk anak-anak, mulai dari kelas 4 SD, biasanya berhenti di kelas 9. Jadi dari kelas 4 sampai kelas 9 ada tempat untuk belajar di aula. Bapak Ibu yang mau datang, mau lihat, mau belajar silahkan datang. Kenapa ngomongnya dari anak-anak? Kalau kita ngajak langsung ke anak SMA, anak yang sudah kuliah, baru mulai bekerja, itu kita ketemu alasan yang bermacam-macam. Tapi sebenarnya masalahnya bisa dipahami begini. Mereka tidak pernah ketemu situasi, mereka tidak pernah ada dalam situasi belajar yang bisa dikatakan nyaman, belajar yang menyenangkan, belajar yang sungguh-sungguh menyangkut soal iman. Anak-anak yang belajar itu, yang saya cerita ini, Bapak Ibu, Alkitabnya sama dengan Alkitab yang Bapak Ibu pegang. Ya, jadi saya termasuk yang menganjurkan, bukan hanya menganjurkan, tapi juga mengerjakan, kalau mau memperbaiki, mau melihat, mau melakukan sesuatu untuk gereja, supaya nanti pada waktunya, anak-anak muda itu terlibat, anak-anak muda itu senang gitu ya, terlibat di dalam gereja, ngerti soal iman, maka mulainya dari anak-anak waktu masih kecil. Nah, kemudian begini, kalau kita bicara tentang belajar kitab suci di dalam gereja Katolik ya, saya punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan umat, jadi saya bisa cerita yang saya tahu. Ya, memang awalnya di dalam gereja Katolik orang ini berat, sulit untuk diajak belajar tentang ini kitab suci. Tetapi kemudian mulai kalau dilihat dari angka tahun ya 90-an, Bapak Ibu di mana-mana sampai sekarang ya ada tempat kesempatan untuk belajar kitab suci. Bukan hanya di Keuskupan Agung Jakarta, tapi saya punya kesempatan untuk melihat di keuskupan lain di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, orang-orang belajar kitab suci.
Kita tidak bisa mengandalkan misa untuk belajar kitab suci, ya. Beda ya. Di dalam Ekaristi itu kita merayakan iman, tetapi kita perlu memahami iman dan diperlukan waktu, tempat yang memang untuk mempelajari itu. Kemajuan yang ada di dalam gereja Katolik bisa dikatakan sangat besar, walaupun belum maksimal ya. Nah, sekarang begini, kalau Bapak Ibu ada di lingkungan, Bapak Ibu yang pengurus lingkungan, saya berani katakan untuk hal yang seperti ini Bapak Ibu ada dalam posisi yang sangat penting walaupun berat. Kenapa? Menyadarkan orang tentang pentingnya belajar iman. Menyadarkan orang akan pentingnya belajar kitab suci. Kalau sudah pada datang di kursus, pada mau belajar, itu lumayan sudah pada ada kesadarannya. Tapi yang di lingkungan, apalagi yang di pinggiran lingkungan, di pinggiran gereja, itu yang lebih sulit lagi untuk dijangkau. Tetapi kita nggak bisa mengandalkan hanya ini para imam yang bekerja di paroki kita. Kenapa? Romo-romo yang bekerja di paroki itu ada jangka waktunya. Bapak Ibu, warga paroki, warga lingkungan, kan nggak ada jangkanya. Romo bekerja 1 periode 4 tahun, ada yang 3 tahun, paling 2-3 periode udah dibilang lama sekali. Nah Bapak Ibu, tinggal di paroki tempat Bapak Ibu tinggal, itu mau berapa periode? Nah, sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk melakukan re-evangelisasi. Menyadarkan orang tentang perlunya belajar iman dan firman, dan yang berikutnya menemani umat, sesama umat, untuk belajar tentang iman itu. Begitu. Baik Bapak Ibu, ini cukup dulu ya. Kita, Pak Helmi, cukup dulu ya. Ini sedikit komen dari saya, ini menarik sekali bahwa apa yang dijelaskan oleh Pak Anton ini adalah kondisi realita yang ada di gereja. Tapi masing-masing punya situasi, masing-masing paroki memiliki situasi yang berbeda. Jadi dari saran dari Pak Seto, ya aktif itu harus bergerak, ya harus do something gitu. Nah, Pak Anton juga bergerak deh supaya Jagakarsa menjadi lebih meriah, lebih prosper gitu ya dalam hal iman di gereja. Terima kasih Pak Seto. Selanjutnya silakan lanjut. Terima kasih. Baik, sekarang Bapak Ibu kita lihat satu poin yang penting yang kita ucapkan di dalam syahadat itu ya. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, terus kebangkitan badan, Nah, ini yang kita ucapkan dalam syahadat. Aku percaya akan kehidupan kekal. Terus ingat yang di Yohanes 3:16 tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu apa? Saya hanya akan bicara apa yang disampaikan di dalam kitab suci ya. Saya tidak, dan kemudian di dalam gereja Katolik. Saya tidak bicara tentang apa yang dipercaya oleh orang lain. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membuka Yohanes, Injil Yohanes bab 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba kalau diringkas, hidup kekal itu apa? Mengenal hidup bersama Bapa. Lihat teksnya. Mengenal Allah. Yang benar. Lihat teksnya. Hidup bersama Bapa. Lihat di dalam teksnya dulu. Yohanes 17 ayat 3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu.
Bahwa yaitu mereka mereka mengenal mengenal Engkau, Engkau, mengenal Engkau. Allah yang benar. satu-satunya Allah yang Dan benar, dan mengenal mengenal Yesus Yesus Kristus yang Kau utus. Engkau Dan utus. kita tidak sedang bicara Tritunggal dulu ya, nanti supaya nggak rancu. Kita bicara tentang hidup kekal. Dan kalau melihat Yohanes bab 7 ayat 3, hidup kekal itu sama dengan mengenal Allah. Masa hidup kekal itu cuma mengenal Allah? Nah, yang kita perlu perhatikan itu adalah kata mengenal. Bapak, Ibu dulu yang berkeluarga itu pacaran dulu nggak dulu? Iya, betul. Pacaran kan ya? Nggak Pacaran ditangkap dulu. hansip kan ya? Enggak lah. Sekarang begini, ketika Bapak Ibu dulu pacaran, kemudian menikah dan hidup bersama, ada yang berbeda enggak? Nah, maksud saya begini dulu, begini dulu. Waktu pacaran dulu Bapak Ibu sok tahu tentang pacar apa enggak? Saya pakai kata negatif ya. Sok tahu, nanya-nanya, senengnya apa, makan apa, warnanya yang disenengin apa, siapa lagi? Kepo. Nah, Kepo, kemudian Pak. waktu masih pacaran itu, pacar saya ideal apa enggak? Waktu itu. Dia Sangat ideal gitu kan ya, cocok untuk saya gitu. Setelah hidup bersama Bapak Ibu, nggak cocok. pertanyaan sinisnya gini, makin lama itu suami saya makin ideal apa enggak? Tidak. Oh iya. Ya rugi dong. Nah, Makin itu ideal lah. yang jahat yang jawab kalau itu sekarang. Tapi sekarang begini, Bapak-bapak, ini tolong ingat-ingat ya, Bapak kenal berapa jenis tangisan istri, Pak? Wih. Apakah semua tangisan istri sama? Beda. Beda. Tangisan tanggal tua, tangisan tanggal muda udah beda Ya, kan ya? betul. Betul. Antara menangis senang, menangis sedih juga sudah berbeda. Menangis sedih dengan menangis sedih sekali sudah berbeda. Dari kok bisa tahu seperti itu? Ya, lama-lama kita tahu, lama-lama kita paham, Pak Seto. Lama-lama, karena hidup bersama. Saling mendengar. Terus berikutnya lagi. Kalau ini ya, Bapak Ibu silahkan, ini bayangkan saja suami istri, Bapak Ibu sedang terima tamu gitu ya. Terus bapaknya ngomong terus sama tamunya, termasuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Istrinya nyuruh bapak diem, tapi nggak boleh pakai kata-kata. Nggak pakai kata-kata. Caranya gimana? Nyuruh Lihat suami aja ke berhenti ngomong, suaminya. tapi nggak pakai kata. Lihat ke suaminya aja. Lihat Nah, ke suami. Toel, Pak. Tendang kakinya. Ditolak kakinya, Pak. Ngelihat kedip-kedip. nah, kadang-kadang nggak pakai kedip-kedip, hanya dengan tatapan tertentu, ibu sudah bisa nyuruh dia diam, suami diam kan? Iya, betul. Dan kemudian nggak ada suami yang komplain, ngapain sih lirik-lirik? Sudah ngerti dan kemudian diam. Dulu ketika masih pacaran, saya tahu karena punya informasi tentang pacar saya. Ketika saya sudah berkeluarga, saya mengenal. Saya mengenal, bukan tahu. Saya mengalami. Kemudian sekarang begini, contoh yang lebih sederhana. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika ini, dari kecil Bapak Ibu sudah tahu kan kalau air laut itu asin? Sudah Betul. tahu, langsung nggak tahu. Tapi untuk orang yang jauh dari laut, cuma diberitahu air laut itu asin, lalu satu kali main rekreasi ke pantai, dan nggak sengaja minum airnya, minum air laut. Itu ngomong apa enggak? Bisa teriak asin gitu kan ya? Dan nggak ada yang komplain. Dari dulu juga sudah asin, nggak ada yang komplain.
Dulu saya hanya tahu, sekarang saya mengalami. Nah, mengenal laut, ya begitu. Mengenal laut, itu ya berarti masuk ke dalam laut, minum airnya, rasakan ombaknya, rasakan kadar garamnya. Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan atau memikirkan yang sama ketika bicara tentang ini, Benar, Pak. hidup kekal. Mengenal Allah ini sama dengan hidup bersama dengan Allah. Bukan hanya saya tahu tentang Allah, tapi saya mengalami hidup bersama dengan Allah itu. Kemudian sekarang begini, saya mengandaikan Bapak Ibu semua mengasihi dan sayang sama keluarga ya. Kemudian begini, keluarga sekarang gini aja deh, Bapak Ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil, yang dulu ketika anak-anak masih kecil, atau ketika Bapak Ibu pulang ketemu dengan orang tua, ketemu saudara-saudara. Prinsipnya ketemu dengan orang-orang yang Bapak Ibu kasih dan Bapak Ibu mengasihi mereka. Silahkan mengingat suasana di dalam hati bagaimana. Bahagia, Pak. Bergelora ya. Ketika Bapak Ibu ada dalam suasana senang karena tinggal bersama dengan orang-orang yang Bapak Ibu kasih dan Bapak Ibu mengasihi dia, waktu berjalan lama atau cepat? Cepat, Pak. Cepat. Terasa cepat, Pak. Terasa cepat. Kenapa? Saya ada dalam suasana yang gembira itu. Terus, bandingkan kalau sebaliknya, Bapak Ibu sedang berantem. Kok lama? Lama. Ini ngomong nggak berhenti-berhenti tuh ya. Gitu. Nah, itu ketika ada dalam suasana yang sebaliknya. Bapak Ibu silahkan mengingat, Bapa mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Yesus, lalu hidup bersama dengan pribadi yang mengasihi saya dengan kasih yang paling besar. Nah, ini yang dimaksudkan dengan mengenal Bapa, mengenal Kristus. Sekali lagi saya tidak bicara tentang Tritunggal, jadi saya tidak mau pertanyaan ini digeserkan antara Bapa dengan Kristus ya. Itu diskusi lain lagi nanti, supaya nggak rancu. Nah, kemudian kalau kita membaca kitab suci, Bapak Ibu, terutama di dalam Injil dan Perjanjian Baru, Bapak Ibu akan ketemu gambaran-gambaran tentang hidup bersama dengan Allah. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Baik, kalau Bapak Ibu membaca bukan hanya dengan otak tapi dengan hati, Bapak Ibu kayaknya nggak perlu penjelasan kan ya? Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini keluar Jelas, dari ya? dalam hati kan, jadi sangat jelas sekali. Betul. Nah, hidup kekal di sini digambarkan sebagai rumah. Bapa punya rumah. Yesus akan pergi ke rumah Bapa untuk apa? Nyiapin kamar untuk murid-muridnya. Nanti kalau kamar-kamarnya sudah siap, aku akan datang lagi jemput kamu, lalu membawa kamu ke rumah Bapa. Tujuannya apa? Supaya di tempat aku berada, di situ kamu berada. Hidup kekal sama dengan hidup bersama dengan Kristus.
Sekali lagi, ketika membaca teks ini, Bapak Ibu, hati harus aktif. Karena apa? Ucapan Yesus di bab 13 dan seterusnya ini, itu Yesus memang bicara benar-benar dari dalam hati kepada murid-muridnya. Kemudian, yang berikutnya, Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke ini, kitab Wahyu. Kitab Wahyu ya. Bapak Ibu kalau membaca kitab Wahyu dan Bapak Ibu takut, jadi takut. Nah, ada yang aneh di situ. Kalau orang membaca kitab Wahyu itu harusnya senang, bukan takut. Rugi membaca Wahyu kok malah takut. Kitab Wahyu itu penghiburan, enggak ngomong ramalan. Jadi lain kali kalau perlu diskusi tentang kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu itu bukan buku ramalan. Tapi kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis untuk memberikan penghiburan. Bab 21 ya. Agak panjang saya pilih saya pilih ayat-ayatnya ya, karena nanti akan harus berhenti di bab 22 ayat 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu, ya, ayat 3 Bapak Ibu, amati sungguh-sungguh. Aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, sekarang lihat ke ayat 3 ya. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia, Allah, diam bersama-sama mereka. Diam bersama-sama dengan manusia. Allah diam, Allah tinggal bersama manusia. Kemudian kalau Allah sudah tinggal bersama dengan manusia, dah sama kan dengan hidup kekal? Terus ayat 4. Perhatikan, maut tidak akan ada lagi. Kalau sudah tinggal bersama dengan Bapa, enggak ada kematian lagi. Itu sama dengan hidup kekal, lebih jelas lagi. Begini, yang lebih menyedihkan dari kematian orang-orang yang kita kasih, itu ada enggak Bapak? Yang lebih menyedihkan dari kematian orang-orang yang kita kasih? Kayaknya enggak ada ya. Bapak Ibu sekarang lihat, enggak ada maut, enggak ada orang meratap, enggak ada orang menangis, enggak ada orang berduka. Pikirkan yang sebaliknya. Kalau sudah tinggal bersama dengan Bapa, maka tidak ada kematian, yang ada hanyalah kebahagiaan. Nah, sekarang kita lihat suasana atau kegembiraan dengan lebih jelas ya. Silahkan lihat di ayat 2 tadi, itu ada Yerusalem yang baru ya. Kemudian yang berikutnya sekarang kita lihat ke, agak melompat, ayat 10, 21 ayat 10. Lalu di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang tinggi, yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Bapak Ibu perhatikan Yerusalem ya.
Kemudian ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Terus ayat 12. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Lalu di sebelah timur ada 3 pintu gerbang, utara, selatan, barat, masing-masing 3 pintu gerbang. Kemudian ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. 12 batu dasar. Bapak Ibu, gini, silahkan Bapak Ibu membayangkan begini untuk mengerti batu dasar ya. Rumah yang biasa dibangun di Pulau Jawa itu pakai pondasi. Dan pondasinya itu ada batu kali, ada semen. Dan kalau dilihat, itu ada bentuknya. Bapak Ibu silahkan membayangkan batu dasar itu batu pondasi atau pondasi yang terdiri hanya dari satu batu, gitu ya. Itu batu dasar. Di atas pondasi kita dirikan tembok. Di atas batu dasar didirikan tembok. Nah, itu yang dimaksudkan batu dasar. Nah, jadi kota itu punya 12 batu dasar. Kemudian sekarang lihat ke ayat 16. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan yang mengukur kota itu dengan tongkat, 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Bapak Ibu perhatikan panjang dan lebarnya dulu. 12.000 stadia. Nah, tolong dikonversi ke kilometer. Pernah lihat ukuran stadia? Bapak Ibu tolong buka kamus. Tolong buka kamus di belakang Alkitab ya. Di belakang Alkitab ada kamus, Bapak Ibu cari 1 stadia itu sama dengan berapa meter. Pak, 200 meter. 1 stadia berapa? 200 meter, Pak. 200 meter. Bapak Ibu bisa menggunakan. Jadi itu cara menggunakan kamus. Nah, sekarang 12.000 dari meter ke kilometer. 12.000, nolnya 3 dihilangkan. Tinggal 12 kali 200. Itu sudah ketemu kilometer. Jadi berapa? Panjang kota Yerusalem surgawi itu 2.400 kilometer. Itu berarti Pulau Jawa dikalikan 2. Ya. Kotanya seluas itu. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 16. Masih ayat 18. Ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Ulang lagi, tembok dibuat dari tembok kota ya, dibuat dari permata. Kemudian kota dibuat dari emas. Dasar tembok kota, batu dasar tadi ya, dihiasi dengan segala jenis permata. Terus berikutnya, dasar yang pertama yaspis, dasar yang kedua nilam, yang ketiga mirah, yang keempat jamrud ayat 20, dasar kelima batu unam, keenam batu sardis, ketujuh ratna cempaka, 8 beril, 9 krisolit, 10 krisopras, 11 laswardi. Enggak ngerti semua saya batu ini, belum pernah lihat semuanya. Yang saya tahu hanya dasar yang ke-12. Kecubung.
Nah, berikutnya ayat 21. Kedua belas pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Satu gerbang, satu mutiara. Nggak usah mikir itu kerangnya seberapa ya. Pergi ke Lombok, pergi ke Maluku, nggak pernah itu lihat batu mutiara sebesar ini. Nah, kemudian jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Nah, belum selesai, kita lanjut dulu. Sekarang lihat ayat 23. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Terus, bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya dan raja-raja bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kemudian ayat 22 ayat ini 1. Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nah, ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yakni seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Pohon kehidupan. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Terus, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau membaca bagian ini dan membaca kitab Wahyu bagian yang lain, kita jangan sampai memahaminya hanya harafiah. Langkah pertama memang harus membacanya harafiah dulu. Tapi setelah itu kita perlu memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan. Bapak Ibu, begitu caranya ya. Nanti kalau Bapak Ibu membacanya mengerti ya Yerusalem surgawi itu dibaca harafiah, Bapak Ibu agak kerepotan di sini. Ada banyak hal yang kita tidak akan mengerti. Tapi sekarang begini, kita sudah bicara tentang hidup kekal. Dan hidup kekal itu adalah hidup bersama dengan Allah. Sekarang, kalau Allah itu pencipta semua yang ada, tempat kediamannya itu seperti apa? Atau pakai bahasa sederhana, Bapak Ibu, surga itu indah, gitu kan ya. Sekarang, Bapak Ibu silahkan membayangkan keindahan suatu kota. Kota di zaman kuno itu didirikan di atas bukit supaya aman. Kota itu dikelilingi oleh tembok. Kemudian ada gerbang-gerbangnya. Di dalam kota ada bangunan-bangunannya. Nah, sekarang tempat kediaman Allah digambarkan seperti sebuah kota, ya. Lalu
Pondasi untuk mendirikan tembok kota itu dari permata. Tembok yang melindungi kota dibuat dari permata. Gerbangnya dibuat dari mutiara. Bangunan-bangunan yang ada di dalam kota, jalan-jalan yang ada di dalam kota, semua dibuat dari emas. Ini gambaran tentang keindahan tempat kediaman Allah. Dalam bahasa sederhana, ya indah gitu ya. Tapi Bapak Ibu, gambaran keindahan dari satu tempat dengan tempat yang lain, di satu masyarakat tertentu dengan masyarakat lain yang lain itu bisa berbeda ya. Keindahan kota ya seperti ini. Keindahan taman beda lagi. Bapak Ibu silahkan mengingat waktu kecil ketika Bapak Ibu membayangkan sesuatu yang indah. Jangan-jangan bayangan kita sama. Gunung dua, di tengah-tengah ada matahari, di atas matahari ada burung terbang, di depan gunung ada sawah, terus ada jalan, di pinggir jalan ada pohon kelapa, kalau nggak pohon kelapa ya tiang listrik. Entah berapa kali saya gambar kayak gitu. Dari buku gambar kecil sampai buku gambar besar. Ya. Itu keindahan yang kita bayangkan ada di benak kita waktu kecil. Ketika kita sudah dewasa, gambaran keindahan sudah berbeda. Ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, sekarang begini, tempat kediaman Allah itu indah. Indahnya kota itu seperti ada di sini. Yang kita lihat ini. Ini sekali lagi cuma gambaran. Indahnya kediaman Allah yang sebenarnya seperti apa? Melampaui apa yang bisa digambarkan oleh manusia. Kalau nggak percaya, ke sana aja. Nanti pada waktunya, tapi ya nggak usah buru-buru. Kemudian sekarang begini, kalau orang sudah tinggal bersama dengan Allah, Bapak Ibu sekarang lihat ya, ayat 21 ayat 25. Tempat kediaman Allah itu aman. Ada gerbang, tapi gerbangnya nggak pernah ditutup. Kalau rumah ada gerbangnya, ada gemboknya gede-gede gitu ya. Itu kan malah tanda rumah itu nggak aman kan? Atau tempat itu nggak aman. Kalau tempat itu aman, jangankan ini pintu rumah nggak dikunci, pintu kamar nggak dikunci, gerbangnya dibuka, itu tanda tempat itu aman. Nah, kota Yerusalem surgawi, gerbangnya ada tapi nggak pernah ditutup, aman. Terus lihat ayat 24, kota itu terang terus. Terang terus. Karena yang membuat terang apa? Bukan matahari, bukan bulan, tetapi kemuliaan Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan kata mulia. Mulia itu sama dengan berkilau, sama dengan bersinar, sama dengan bercahaya. Kalau dikatakan Allah itu mulia, berarti Allah itu bercahaya, berkilau. Allah yang berkilau, bercahaya, yang mulia, yang membuat Yerusalem surgawi itu terang. Nggak perlu matahari. Kalau sudah nggak perlu matahari, nggak perlu bulan, Bapak Ibu, nggak ada lagi hitungan waktu di sana. Kita berhitung tentang waktu dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, abad. Itu kan karena peredaran bulan dan peredaran bumi mengelilingi matahari. Kalau nggak ada matahari lagi di sana, itu sama dengan juga mengatakan di sana tidak ada lagi soal hitungan waktu. Nggak usah nanti pura-pura nanya Santo Agustinus gitu ya. Itu masuk ke sini dulu tahun berapa? Nggak ada gunanya nanya begitu karena sudah tidak ada lagi hitungan waktu. Nah, kemudian berikutnya
Silahkan lihat 22 ayat 2. Di Yerusalem surgawi itu ada pohon kehidupan. Bapak Ibu untuk mengerti pohon kehidupan, Bapak Ibu harus lihat di kitab Kejadian bab 3. Pohon kehidupan itu adalah pohon yang kalau buahnya dimakan, orang yang memakannya tidak akan mati. Di Yerusalem surgawi ada pohon kehidupan dan orang boleh memetiknya gitu ya. Itu sama dengan mengatakan di Yerusalem surgawi tidak ada kematian, semua akan hidup abadi. Terus silahkan ke ayat 5, 22 ayat 5. Tuhan akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Perhatikan, ya, memerintah sebagai raja. Nah, sekarang begini. Kita lihat tentang menjadi raja. Sekarang Bapak Ibu tolong ingat-ingat yang sederhana, nggak usah jawab pakai yang suci-suci ya. Bapak Ibu kan bekerja kan ya, bekerja, usaha itu juga kerja. Tujuannya apa? Jawab apa adanya. Cari duit. Cari duit. Nyarinya banyak apa dikit? Banyak. Banyak. Kenapa nyari banyak? Kebutuhannya banyak. Satu, Bertahan kebutuhan. hidup. Yang kedua, Untuk bertahan hidup, Pak. Biar cukup. bertahan hidup. Ya, iya, Tunggu untuk dulu. bertahan hidup. Satu. Untuk berbuat baik, Pak. Wah, itu yang udah mulai suci gitu kan. Itu nomor satu. Tabungan. Nomor satu, untuk memenuhi Bertahan hidup. kebutuhan kan ya. Kebutuhan. Iya, betul. Yang kedua, baru ngomong keinginan. Untuk mencukupi kebutuhan dan kemudian untuk memenuhi keinginan. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, waktu kecil rekreasi kemana? Pantai. Sekarang Binatang. pikir setelah dewasa, setelah duit banyak, rekreasi sudah sampai di mana? Luar negeri. Sudah sampai Di luar hutan-hutan, negeri. Pak. Taman-taman. Sekarang Gunung. Hutan-hutan. Rumah saya, nenek tuh. ya dulu Taman Mini cukup lah, Ragunan cukup lah, atau Gembira Loko udah cukup lah dulu. Kota-kota yang indah. Lama-kelamaan rekreasi kemana? Nah, Malioboro. Lama-kelamaan keinginan itu kan makin banyak kan ya. Nah, sekarang begini, prinsip soal yang sederhana, jawabannya ini soal biasa saja. Saya nyari duit banyak supaya kebutuhan saya tercukupi, supaya keinginan saya terpenuhi. Dan saya berpikir itu yang akan membuat saya senang. Kalau Bapak Ibu sudah nggak punya keinginan, nggak seperti yang saya omongin tadi, udah kumpulin aja duitnya. Nah, sekarang begini, Nanti orang lain yang memakannya. pakai hitungan yang biasa, ya, saya nggak ngomong soal suci dulu ya. Makin banyak kebutuhan yang tercukupi, makin banyak keinginan terpenuhi, orang akan makin senang. Udah, saya ngomong biasa dulu, nggak usah pakai bahasa suci dulu. Senang. Orang bisa senang ketika kebutuhan tercukupi, keinginan terpenuhi. Makin banyak keinginan terpenuhi, makin senang. Sekarang pakai pemahaman yang biasa, orang yang senang itu sama dengan orang yang punya duit banyak karena bisa mencukupi kebutuhan, bisa memenuhi keinginan. Bapak Ibu silahkan mengingat zaman dulu siapa yang senang karena kebutuhannya tercukupi melimpah, keinginannya terpenuhi. Dulu siapa? Zaman kuno. Zaman kuno. Raja. Ya, silahkan lihat sekarang 22 ayat 5.
Kalau dikatakan di Yerusalem surgawi orang-orang akan memerintah sebagai raja, mereka memerintah sebagai raja, Bapak Ibu nggak usah bingung. Kalau rajanya banyak, mereka memerintah semua jadi raja, terus rakyatnya siapa? Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi di Yerusalem surgawi orang akan mengalami kegembiraan. Gembira itu kayak apa? Kayak raja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca keseluruhan ini bab 21, 22 sampai ayat 5, Bapak Ibu menemukan di sini gambaran tentang hidup bersama dengan Allah di Yerusalem surgawi. Sekali lagi ini gambaran ya. Dan setiap gambaran pasti diambil dari dunia tempat pembicara dan pendengar hidup. Sehingga kalau kita yang nggak pernah ke Yerusalem ini, suruh membayangkan Yerusalem surgawi, Yerusalem, temboknya begini-begini, akan sulit untuk kita. Dan itu menjadi alasan mengapa kita perlu belajar. Nah, di kitab Wahyu kita menemukan hidup kekal itu digambarkan dengan Yerusalem surgawi. Gitu ya. Baik, sekarang kita pindah satu lagi ya ke Injil Lukas bab 23. Bapak Ibu sudah hafal teksnya ini. Lukas bab 23 lihat ke ayat 43. Ini diskusinya dari ayat 39 ya. Diskusi dari ayat 39. Lalu lihat ke ayat 43. Kepada penjahat yang disalibkan. Gimana? Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu perhatikan kata Firdaus. Begini supaya gampang, Bapak Ibu tolong sebutkan ini kata Firdaus tapi dalam bahasa Inggris. Firdaus. Heaven. Heaven, Pak. Heaven bukan. Paradise. Paradise. Kata paradise kan? Nah, kata paradise itu lebih gampang untuk dimengerti asal-usul katanya dari kata pardes. Artinya taman. Nah, kalau mendengar kata taman, dalam hal ini Bapak Ibu ingat yang ada di dalam kitab Kejadian. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu lihatnya yang Kejadian bab 2. Manusia yang diciptakan oleh Allah hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan Allah. Gambaran hidup kekal di dalam kitab ini Injil Lukas ngambil dari kitab Kejadian bab 2. Gambarannya adalah seperti sebuah taman, lalu manusia tinggal di situ bersama dengan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, semua ini merupakan gambaran. Termasuk yang nggak kita diskusikan, tapi biasa kita omongkan, kerajaan. Ya. Yesus jadi raja, semua jadi warganya. Dan kalau Yesus jadi raja, semua jadi warganya. Bapak Ibu, lihat dalam mukjizat Yesus ya. Yesus membangkitkan orang mati. Itu sama dengan mengatakan apa? Di dalam kerajaan surga enggak ada kematian. Yesus kemudian juga menyembuhkan orang sakit. Berarti itu untuk mengatakan di dalam kerajaan surga enggak ada yang menderita, enggak ada yang susah, enggak ada yang sedih. Nah, Bapak Ibu, mengapa perjanjian baru bicara semua dengan gambaran? Ya, jawabannya sederhana.
untuk menyampaikan kebenaran keadaan tentang hidup kekal bersama dengan Allah dalam pemahaman yang sebenarnya, itu di luar jangkauan pengalaman manusia. Kalau orang bicara tentang hidup kekal, orang sudah tidak lagi menyentuh bicara tentang hal-hal yang material. Dan kalau kita diajak berbicara tentang hal-hal yang non-material, sekali lagi itu di luar pengalaman kita. Maka untuk membuat manusia mengerti hidup kekal itu, lihat, Yesus menggunakan macam-macam gambaran, kitab Wahyu juga menggunakan macam-macam gambaran. Tapi prinsipnya Bapak Ibu balik lagi ke Yohanes 17 ayat 2. Hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Allah. Karena Allah itu mengasihi saya, kalau saya mengasihi Allah, maka hidup kekal itu sama dengan hidup bersama Allah yang mengasihi saya dan saya pun mengasihi dia. Yang ada hanyalah senang, bahagia, sukacita yang abadi. Enggak ada batasnya. Nah, sekarang begini, kalau manusia ini, ya ini raga bisa mati, lemah, ya busuk nantinya, bagaimana bisa masuk dalam hidup yang kekal? Nah, kita harus memahami tentang kebangkitan badan. Bukan, ya kita harus memahami ini ya, kebangkitan badan, bukan kebangkitan mayat, bukan kebangkitan jenazah. Yesus membangkitkan 3 orang, anak perempuan Yairus, pemuda Naim, Lazarus. Selama Tuhan Yesus berkarya 3 tahun itu ya, apakah cuma ada 3 orang mati? Gak mungkin. Tapi mengapa yang dibangkitkan cuma 3? Terus berikutnya, Yesus juga bangkit dari kematian. Antara kebangkitan Yesus dengan kebangkitan 3 orang yang dibangkitkannya itu sama atau beda? Nah, kita akan mendiskusikan itu di pertemuan berikut ya. Ini bagaimana kita yang punya raga ini bisa masuk dalam hidup yang abadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini masih ada beberapa menit. Pak Helmi, kalau ada pertanyaan, silahkan. Oh, boleh saya mengajukan pertanyaan, Pak Seto? Ini tanya Pak Helmi dulu nih. Selamat malam, Pak Seto. Ibu mohon izin, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan, tapi saya kurang tahu apakah ini pertanyaan atau pernyataan. Terkait dengan tadi pemaparan penulisan di kitab Wahyu bab 21 sampai 22 itu digambarkan mengenai kondisi Yerusalem baru yang dikatakan paradise tadi. Nah, ini ada pertanyaan atau pernyataan, jika ukuran kota Yerusalem seperti tertulis di kitab Wahyu bab 21 tadi dibandingkan dengan jumlah umat manusia yang sudah pernah ada dan berapa tahun atau berapa milenial ke depan, itu yang bisa masuk hanya sedikit. Itu bagaimana, Pak Seto? Tanggapannya, atau apakah ada kaitannya dengan pernyataan Yesus mengenai dipilih atau ditampi atau pengirikan itu? Terima kasih. Baik, ini ingat yang saya sampaikan kalau membaca kitab Wahyu. Nomor 1, pahami secara harafiah. Setelah mengerti harafiah, 1 stadia itu sama dengan 200 meter, itu harafiah ya. Lalu panjang kota itu 2.400 km, itu harafiah ya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah itu kita baru lihat apa yang sebenarnya mau disampaikan. Tidak semua hal yang kita omongkan itu lugas. Tidak semua hal yang kita omongkan itu ini apa adanya. Bapak Ibu juga bicara pakai kiasan. Bapak Ibu juga biasa bicara dengan simbol kan.
kota yang normal nggak akan sampai sepanjang ini. Itu kan di dalam gambaran ini, maka yang kita temukan apa? Kota ini luas, indah, aman. Itulah tempat kediaman Allah. Gambarannya seperti tulisan ini, gambaran, kiasan, bukan harafiah. Harus dibedakan itu ya. Kalau kita bicara tentang isi gitu ya, kalau di soal kependudukan itu kan ada kepadatan penduduknya itu berapa orang per kilometer kan ya. Tapi berikutnya Bapak Ibu pernah menemukan hitungan kepadatan roh? Nggak akan ketemu. Ketika jiwa sudah lepas dari raga, maka kita tidak lagi menemukan tentang ini perlunya tempat. Kalau satu ruangan nanti di kamar yang ada di surga itu satu ruangan untuk berapa orang ya? Kita sudah tidak bicara dengan model atau cara atau pemahaman yang seperti itu lagi. Nah, jadi ya begitu. Jadi memahaminya pertama yang saya maksud harafiah itu Bapak Ibu, ngerti apa yang ditulis. Ngerti apa yang ditulis itu bagaimana? Panjang kota sama dengan lebarnya berapa? 2.400 kilometer. Itu kita memahami yang tertulis. Maksudnya apa? Bapak Ibu silahkan mengingat ini saja dah, peribahasa. Peribahasa itu contoh kiasan yang baik gitu ya. Untuk mengerti maknanya, Bapak Ibu harus ngerti harafiahnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, gitu kan. Nah, nggak akan ada yang jawab, ngapain berakit-rakit ke hulu? Capek amat. Bukan begitu cara membacanya. Pahami harafiah, berakit ke hulu, itu berat, itu sulit. Tapi kemudian setelah itu renang ke tepian. Oh, ringan, enak. Nah, begitu membacanya. Begitu dulu, Pak. Baik, Pak Seto, terima kasih atas tanggapannya. Silakan Ibu tadi yang ingin bertanya. Terima kasih, Pak. Begini Pak Seto, saya juga baru masuk Katolik baru 2 tahun ini ya, jadi baru Desember kemarin 2 tahun. Sebelumnya saya juga Muslim. Tapi ada cukup pertanyaan, saya menanyakan ke diri saya sendiri, kadang-kadang berpikir bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengimani Kristus karena kalau kita ketahui kan agama itu sebagian besar mayoritas adalah iman yang diturunkan dari orang tua. Sedangkan saya melihat juga banyak orang-orang yang tidak mengimani Kristus tapi punya cara hidup yang jauh lebih baik dari orang-orang yang menyatakan mengimani Kristus sendiri gitu. Itu bagaimana, apakah mereka bisa memperoleh keselamatan ataukah mendapat kerahiman dari Allah untuk masuk ke surga atau tidak? Itu aja Pak yang saya tanya. Nanti Bapak Ibu silahkan membaca perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ya. Itu adanya di Injil Yohanes Matius. 17 ya Pak? Bukan, Matius. Yang Injil Matius ya. Matius bab 20. Matius bab 20 ya. Nanti Bapak Ibu baca, saya kasih keterangan sedikit saja. Pekerja yang masuk kebun pagi hari, kerja keras sepanjang hari, dapat 1 dinar. Dan itu adalah upah. Orang yang masuk kebun jam 5 sore mendapatkan 1 dinar. Sama 1 dinar. Tetapi ini bukan upah. Melainkan pemilik kebun anggur bermurah hati kepada orang itu. Nah, ini sebenarnya Tuhan Yesus bicara tentang orang-orang Yahudi dengan para pengikut Yesus. Orang Yahudi bekerja keras menuruti mengikuti hukum Taurat.
para pengikut Yesus mengasihi, berbuat baik kepada orang lain. Iya, tapi yang dipikirkan begini, orang Yahudi itu mendapatkan surga, kehidupan kekal sebagai upah dari ketaatan mereka mengikuti hukum Taurat, dan untuk itu mereka harus kerja keras. Untuk para pengikut Yesus, kerajaan surga itu karunia, pemberian. Kalau sudah diberi surga, maka orang akan selayaknya orang hidup benar. Jadi, Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan ada dua jalan ya, dan jalan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, jalan yang seperti ini jalan yang kita tempuh, ini jalan yang kita pilih. Orang lain memilih jalan yang berbeda, enggak perlu dikutuk, enggak perlu diomongin negatif, enggak. Kita percaya Tuhan memperhatikan mereka, tetapi mereka memilih jalan yang berbeda. Begitu. Ya, baik Bapak Ibu, cukup ya malam hari ini. Silahkan Pak Helmi. Ya, terima kasih Pak Seto. Namun karena waktunya ya harus kita berpisah. Terima kasih Pak Seto atas ajaran malam ini, dan rasanya hal-hal yang basic ya, iman. Ini memang kita harus kembali menggali lebih jauh agar kita mengerti apa yang kita jalankan sebagai umat Katolik. Bapak Ibu sekalian, nanti kita bertemu kembali nanti tanggal 23. Dan terima kasih, kali ini pesertanya ada 270-an lebih, 270-an. Semuanya tetap ya stay dan mengikuti ajaran dari pengajaran dari Pak Seto. Baik, kita tutup dengan doa. Untuk itu kami mohon Pak Roy bisa menutup dengan doa